wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putut Telono dengan nomor induk mahasiswa 8579962414. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan praktikum tentang kelistrikan. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarannya hambatan. Tujuan percobaan ini yaitu menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik dan menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang digunakan adalah: yang pertama, baterai sebanyak 2 buah, kemudian tali kabel sebanyak 2 buah, kemudian lampu 1 buah, dan berbagai bahan uji untuk konduktor dan isolator seperti paku, kawat tembaga, sendok, kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, air keran, dan air garam. Pertama, percobaan arus listrik. Susunlah 2 buah baterai secara seri, buatlah gambar rangkaiannya, hubungkan 1 kabel pada kutub plus dan 1 kabel pada kutub min. Salah satu ujung kabel dipasang bola lampu. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik. Yang pertama, pada paku. Pada paku ternyata lampu menyala, karena paku dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua, kawat tembaga. Pada kawat tembaga ternyata lampunya juga menyala, karena kawat tembaga dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga, sendok. Pada sendok ternyata lampunya juga menyala, karena sendok dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang keempat, kayu. Pada kayu ternyata lampunya tidak menyala, karena kayu tidak menghantarkan listrik atau bersifat isolator. Yang kelima, karet penghapus. Pada karet penghapus ternyata lampunya tidak menyala, karena karet penghapus tidak menghantarkan listrik atau bersifat isolator. Yang keenam, kertas. Pada kertas ternyata lampunya tidak menyala, karena kertas tidak menghantarkan listrik atau bersifat isolator. Yang ketujuh, tas plastik. Pada tas plastik ternyata lampunya tidak menyala, karena tas plastik tidak menghantarkan listrik atau bersifat isolator. Yang kedelapan, air keran. Pada air keran ternyata lampunya tidak menyala, karena air keran tidak menghantarkan listrik atau bersifat isolator. Yang kesembilan, air garam. Pada air garam ternyata lampunya juga menyala, karena air garam dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Kesimpulannya, agar listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu paku, kawat tembaga, sendok, dan air garam. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran termasuk isolator. Yang kedua, percobaan tegangan listrik. Percobaan pertama, buatlah rangkaian seperti berikut.
Sambungkan pada baterai, amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasil lampunya tidak menyala karena kedua ujung kabelnya sama-sama berada di muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Percobaan kedua, buatlah rangkaian seperti berikut. Kemudian tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif. Amati hasilnya. Ternyata lampu menyala namun agak redup karena muatan listriknya tidak terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai. Percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut. Kemudian tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif. Amati hasilnya. Ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listriknya lebih besar. Selanjutnya sama dengan cara sebelumnya. Buatlah rangkaian seperti berikut. Gunakan 3 baterai yang dirangkai secara seri. Amati hasilnya. Hasil menunjukkan ternyata lampunya menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak. Kesimpulannya, tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu.